Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 11, asal instansi SMKS Nusantara 1 Comal, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya, koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran modul 1.1 terdiri dari 1. Mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ada eksplorasi konsep, yaitu memperdalam pemahaman kita tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ada ruang kolaborasi, yaitu menyediakan ruang kolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kodrat murid sebagai murid maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, ada demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai konteks murid dan sosial di daerah asal. Yang kelima, ada elaborasi pemahaman, yaitu dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi teori pendidikan Ki Hajar Dewantara bersama instruktur. Dan yang keenam, ada koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk selanjutnya adalah asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama ada sistem among atau menuntun, kemudian ada yang kedua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga berpikir pada murid, yang keempat budi pekerti, yang kelima trikon KHD, kontinu, konvergen, konsentris, selanjutnya merdeka lahir dan batin, yang ketujuh bukan tabula rasa, dan yang kedelapan pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Ada 3 refleksi. Refleksi yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita akan membahas untuk refleksi yang pertama. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. 2. Siswa diperlakukan dengan cara yang sama. 3. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. 4. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari KKM dan aspek kognitif saja. 5. Pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan menulis dan membaca. 6. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Untuk refleksi yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa.
kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Oke, kita akan masuk ke refleksi yang ketiga, yaitu hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan dan mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak dengan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif, melainkan juga memperhatikan aspek efektif dan psikomotor siswa. Untuk harapan kedepannya adalah guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Pengembang modul 1.1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan salam guru penggerak.